Penyakit mata, berapa banyak orang tak lagi bisa membedakan antara mana orang mana tiang, habis ditabraknya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul di pagi menjelang siang ini bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi yang membuat kita bersaudara, tidak lihat warna kulit, bahasa, suku, dan kita dibuatnya menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk membalas segala kebaikannya, kita balas dengan ucapan salawat. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW datang tidak merubah manusia dari alam yang punya hobi menjadi orang yang meninggalkan hobi kesukaannya, lalu hanya zikir, baca Quran, dan bawaannya mau mati saja. Jadi jangan bayangkan kalau sudah hijrah, kalau sudah ngaji, kalau sudah ikut pengajian lalu kemudian saya nggak mau hijrah, taubat dulu lah Pak Ustadz. Kenapa? Ini nanti motor ini dijual lalu saya naik keledai. Tidak demikian. Makanya dibuat hobimu boleh jalan, 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadi Nabi SAW itu memang zaman dia itu tidak ada trail, belum ada motor, tapi Nabi SAW naik kuda. Ada kota tempat tinggal Nabi namanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian tempat perang Badar itu jaraknya 150 km. Nabi jadi panglima perangnya, dia naik kuda sejauh 150 km. Kita tahu naik kuda tak sama dengan naik trail. Tak semua orang yang bisa naik trail bisa naik kuda. Tapi insya Allah sebagian orang yang bisa menjaga keseimbangan, insya Allah bisa naik trail. Saya tidak ingin untuk membenturkan melaga, lalu setelah pengajian antara yang naik kuda dengan naik trail jadi kelahi. Bukan itu maksud saya. Karena ini kita tahu nih yang hadir hari ini mazhabnya mazhab trail. Cuman saya mau mengatakan bahwa Nabi tidak menyuruh orang meninggalkan hobinya. Kita sudah hijrah, dekatkan diri kepada Allah. Jangan lagi naik kuda, jangan lagi naik trail. Ini dunia semuanya. Marilah kita zikir aja, baca Quran. Tidak demikian. Oleh sebab itu, apa tadi bunyi salamnya? Salam 5 waktu. Salam 5 waktu. Gaspol. Salam 5 waktu. Maksudnya 5 waktu itu. Di situ tadi saya lihat ada biker subuhan. Ini berarti cuma 1 waktu. Kemudian kami kemarin di Palembang ada namanya datang di atas, naik ke atas hotel. Ini komunitas apa saya tanya? Ini bikers maghriban. Jadi ada satu-satu. Tadi saya curiga ini diajak siang ini bikers zuhuran. Ternyata disebut subuh itu bukan cuman subuh saja, tetap 5 waktu. Hanya saja sholat yang paling berat kan sholat subuh. Makanya kalau orang sudah sholat subuh, melawan kantuk, melawan tidur, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya-nya itu menjadi mudah. Dan kawan-kawan ini semuanya hadir. 18 Club Adventure itu sudah lebih dari 17 rakaat. Satu hari semalam 17 rakaat. Hobimu boleh jalan, tapi 5 waktu jangan ditinggalkan. Memang Allahu Akbar. Memang kita sayang sama trail ini. Boleh jadi banyak orang yang lebih dulu trailnya mandi daripada orangnya. Boleh jadi habis uangnya untuk trail. Tapi ingat, kalau kita mati, trail ini dibawa apa enggak? Tapi jangan disedekahkan. Sebelum mati, pegang aja dulu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa ini semua trail ini, klub ini hanyalah untuk kebersamaan. Maka kebersamaan yang paling indah adalah bersama di dunia, bertetangga di surga. Pak Ustadz, nanti kalau saya masuk surga ada trail nggak Pak Ustadz? A'datu li ibadiyas salihin.
Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat telinga, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Apa maksudnya? Belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Allah berikan apapun yang kau mau. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga itu apapun yang kau mau. Walakum fiha ma tad'un, apapun yang kau inginkan. Oleh sebab itu kesenangan dunia ini hanya seperti setengah sayap nyamuk. Jadi kalau ada orang mau tahu gimana sih nikmatnya naik trail itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya off-road itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya diving itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya terbang di angkasa itu Pak Ustadz, hanya seperti nikmatnya setengah sayap nyamuk. Yang susah menjelaskannya, yang susah paham, cari nyamuk, ambil sayapnya, potong setengah. Itulah yang diperebutkan oleh manusia ini. Oleh sebab itu kebersamaan ini alhamdulillah, yang selama ini tadi sudah disebutkan Bapak pembawa acara kita, selama ini kebersamaannya di atas pentas, tadi disebutkan, bukan saya yang ngomong ya, disebutkan tadi kebersamaannya pakai artis rok pendek, pentasnya makin tinggi, roknya makin pendek. Ini kan luar biasa. Tapi hari ini Masya Allah, rider-ridernya pakai jilbab, ini rider syariah namanya. Lalu kemudian pula 5 waktunya tidak tinggal. Maka sesungguhnya hidup ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup dunia ini adalah permainan-permainan, senda gurau, ketawa-ketawa, lucu-lucu, menikmati hidup. Sampai akhirnya kita kemudian seperti tanaman ini. Tanaman ini hijau, lalu setelah hijau mulai menguning. Setelah menguning lalu kemudian layu. Setelah layu kemudian mati, habis. Lalu kemudian tumbuh tanaman yang baru. Nah, inilah seperti yang di hadapan saya ini. Ini ada yang hijau, kemudian sebagiannya udah ada yang agak-agak kuning, bajunya maksudnya. Orangnya masih hijau, semangat semua. Masih semangat? Allahu Akbar. Nah, hidup ini hakikatnya adalah seperti tanaman pokok kayu yang awalnya dia hijau, lalu lama-lama kemudian dia menguning, lalu kemudian dia akan layu dan kemudian dia akan mati dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan naik trail, silakan bawa motor, silakan ngebut, tapi kalau sudah sampai masuk waktu sholat, kita akan bersimpuh di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih besar. Besar trailmu, besar semangatmu, besar nafsumu, ada yang lebih besar, maka angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan hanya sekedar balap, bukan hanya sekedar riding, bukan hanya sekedar ngebut, tapi tetap ada disiplin. Ini motor ini, trail ini ada yang membuat dia bisa berjalan. Apa itu? Ada gasnya. Betul, ini ada gasnya kan? Ada gasnya. Nah, gitu juga dengan manusia ini. Kita ini bisa bergerak, bisa berjalan karena ada gasnya. Apa itu gasnya? Hawa nafsu. Jadi kita ini bisa ngebut, bisa laju, bisa kencang, bisa melompat, bisa naik. Itu karena ada gas. Itulah dia hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tapi kalau cuman gas saja, maka kita bisa nabrak ke sana kemari, bisa masuk ke jurang, bisa nabrak pohon kayu, bisa nabrak batu, maka mesti ada rem. Rem itulah dia agama. Maka kalau kita tidak menjalankan agama ini, mau makan silakan makan sebanyak-banyaknya. Kulu, makanlah. Sila mau minum, silakan minum sebanyak-banyaknya. Wasrobu, minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Itulah dia Islam mengajarkan kita, mau makan silakan makan. Tadi sebelum kemari saya makan dulu. Makan di tempat yang paling enak sarapan pagi Pak Ustadz Somad di Banjarmasin. Itulah makan soto Banjar tadi. Itu makanya suara ini menggelebar akibat dari soto Banjar. Lalu setelah itu habis masuk, tidak habis satu piring, bagi dua. Setelah makan soto Banjar, saya pun dibawa, Ustadz kita akan ketemu dengan rider-rider yang luar biasa. Tertidur saya. Begitu terbangun, saya lihat sudah dekat awan. Wah, ini di mana ini? Rupanya saya sedang bersama dengan bangsawan, bangsa-bangsa yang hidup di awan. Ini ternyata selama musim Covid ini memang tidak dibuat ini di tengah masyarakat. Karena kalau di tengah masyarakat
orang ramai, maka tidak terkontrol, maka dibuat di atas bukit. Tadi saya lihat bukitnya sudah hampir sampai ke awan. Lalu kemudian dikhawatirkan hujan lebat. Kalau hujan lebat sebetulnya rider makin hujan makin suka, makin berlumpur makin bersemangat. Tapi justru penontonnya malah bubar. Maka diberikan Allah rahmat luar biasa, diredakan hujan, dibuatkan tenang. Andai dibuat panas, maka ini kita tidak bisa, kita kepanasan. Andai dibuat hujan, kita kedinginan. Dikasih Allah cuaca yang luar biasa. Kira-kira Allah sayang tak sama kita? Sayang. Dibuatnya cuaca mendukung, dibuatnya badan kita sehat. Tapi sehat kita ini juga nanti akan dituntut di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma izin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah SWT. Nikmat buah pinggang. Berapa banyak orang yang buah pinggangnya tidak berfungsi lagi, lalu kemudian cuci darah. Nikmat jantung. Berapa banyak orang yang kena sakit jantung koroner. Nikmat paru-paru. Berapa banyak orang yang sudah diserang oleh wabah COVID, ketika di ronsen putih di dalam karena sudah diserang virus COVID-19. Penyakit mata, berapa banyak orang tak lagi bisa membedakan antara mana orang mana tiang, habis ditabraknya semua. Penyakit telinga, tapi alhamdulillah kita sampai hari ini sehat walafiat. Sehat kita ini kita pakai untuk amal soleh, sehat kita pakai untuk bersilaturahim. Hanya saja silaturahimnya macam-macam bentuknya. Sebetulnya wadah adventure, wadah klub-klub motor ini juga adalah sarana, kita jadikan sebagai sarana silaturahim. Setuju? Selama ini silaturahimnya lewat maulid, selama ini silaturahimnya lewat tahlilan, selama ini silaturahimnya dengan baca yasin. Nah, ini silaturahimnya anak muda. Silaturahimnya mana? Adventure. Silaturahimnya mana? Naik motor. Silaturahimnya mana? Bersama rider naik trail. Nah, ini adalah wadah silaturahim. Nah, oleh sebab itu mesti diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Adapun yang tidak bermanfaat itu hanya akan menjadi sampah dosa, dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya mulut kita ini akan terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki, bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Setiap langkah kaki, setiap kedipan mata, setiap bisikan telinga, semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap hayunan tangan, setiap tetesan bensin, setiap gerak, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang lalu-lalu apa boleh buat, kita tidak bisa ulang lagi yang lalu, yang sehari yang lalu, yang seminggu yang lalu, yang setahun yang lalu, yang dosa-dosa kita yang lalu, bisa kita ulang lagi? Tidak bisa. Oleh sebab itu maka dosa-dosa yang lalu kita hanya bisa minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Salat sunat taubat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin.